Halo Lur, bulan ini Juni tahun 2025 kebetulan ada beberapa tanggal merah yang bisa kita manfaatkan untuk pulang kampung nih Lur. Dan seperti biasa kita akan pulang kampung naik motor, tentunya bersama Mas Nu. Oke Lur, ini kita sudah berada di kota Tangerang, melewati perlintasan kereta api daerah Tanah Tinggi Lur. Nanti rute kita setelah dari sini kita akan melewati Jalan Raya Daan Mogot Lur. Seperti apa keseruan kita pulang kampung? Ikuti terus Diari Pamela sampai Kebumen. Kita memulai perjalanan dari kota Tangerang menuju Kebumen di malam hari setelah selesai bekerja nih Lur. Biasanya jalan Daan Mogot itu selalu ramai, selalu padat, dan selalu penuh dengan polusi Lur. Tapi kali ini, malam ini, kita lihat kendaraan tidak begitu banyak seperti biasanya Lur. Jalan Daan Mogot adalah sebuah jalan utama yang menghubungkan kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Panjang jalan Daan Mogot kurang lebih 27,5 km Lur. Kita memasuki daerah Petamburan dengan kondisi jalan sudah mulai padat ya Lur, dan ini ada truk-truk besar. Kita masuk lewat sempilan-sempilan jalan nih Lur. Ternyata di samping kiri kita juga sudah mulai ramai pemotor ya Lur. Dan ini pukul 11 malam lewat 14 menit dengan kondisi jalan sudah mulai ramai Lur. Teman-teman, kita turun dari flyover, bisa lihat ke depan sana banyak lampu-lampu kendaraan berwarna merah ya Lur. Artinya jalan di depan sana padat merayap nih Lur. Oke, kita langsung ambil jalur sisi kiri. Lampu hijau, kita siap-siap belok kanan lewat bawah flyover ya Lur. Kita akan ke arah Jakarta Timur Lur. Nah, kita udah sampai Kalimalang nih Lur, tepat pukul 23.49. Dan di Kalimalang ini Diari Pamela tuh punya satu langganan nasi bebek favorit aku nih Lur. Kita mampir ke nasi bebek Ibu Dewi. Ini posisinya benar-benar deket Kalimalang, deket flyover ya Lur. Kita jalan dulu, kita pesan makan untuk makan malam kita. Mas mau apa? Bebek? Bebek masih ada Bu. Dada yang dua, makan sini.
tawar anget satu, teh manis satu. Dan 3. Makasih. Tasnya jangan ditinggal sayang. Kita selesai makan dari nasi bebek Kalimalang tuh. 1 sampai 10? Berapa? 8. Pukul 00.24 kita dari Kalimalang. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan lagi dari Kalimalang menuju ke Bumen. Let's go. Oke Lur, ini kita selesai makan, masih di daerah Jakarta Timur. Sepertinya sedang ada perbaikan jalan ya Lur, di ruas sisi kanan jalan. Oke, kita lanjut terus untuk jalan ke Kebumen. Oke, ini jam 1.40. Kita mau beli air minum. Lewat mana nih? Kita baru sampai Cilamaya. Air minum di mana? Ah, di belakang. Beli ini aja, beli minum ini satu, sama kopi. Kopi apa nih, cakep banget, BTS. Cakepnya. Kopiku aja deh. Ini expirednya Januari 2026. Nomornya ada? Enggak. Jadi 16.500. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya menuju Mumbung dari Karawang. Ini kita lagi lewat jalur alternatif. Oke. Let's go. Masih berada di jalur alternatif ya Lur. Ini kanan kiri kita isinya sawah-sawah semua. Dan ini agak sepi ya Lur, tapi masih ada beberapa yang lewat Lur. Oke, kita gas terus, kita jalan terus melalui jalur alternatif ini Lur. Dan ini masih di jalan yang sama, bedanya hanya di sini tidak ada penerangan nih Lur.
kita manfaatkan lampu tambahan kita untuk melihat ke depan sana ya lur. Walaupun gelap dan sepi, kita tetap gas ke Kebumen. Oke lur, ikutin terus. Kita sudah mulai masuk jalur Pantura ya lur. Di sini udah terlihat truk-truk besar, truk-truk panjang, dan jalanannya masih terpantau mulus ya lur. Untuk pemotor-pemotor kita kayaknya belum lihat ya, masih agak langka nih di jalur Pantura malam hari ini lur. Langit sudah mulai terang dan ada cahaya jingga dari arah timur ya lur. Pukul 05.28 kita masih berada di jalur Pantura lur. Kita gas terus menuju ke arah timur. Langit sudah semakin terang lur, dan kita lihat di atas sana awan putih mulai menyelimuti langit ya. Sepertinya pagi hari ini perjalanan kita akan cerah ya, karena langitnya agak cerah lur. Dan ini kita lihat beberapa truk kontainer beristirahat di bahu jalan ya lur. Untuk pemotor kayaknya kita belum menjumpai lagi. Langit semakin cerah dan jalanan masih cukup sepi ya lur. Kita mulai memasuki daerah Indramayu lur. Dan di depan karena lampu merah kita berhenti dulu. Ini pukul 6 kurang 1 menit lur. Oke lur, kita masih berada di Indramayu dan ini kita kena palang kereta api ya. Jadi kita akan menunggu kereta apinya lewat nih lur. Nah, sambil menunggu kereta api lewat, Mas Nu seperti biasa cek rute melalui Google Maps lur. Oh ya lur, Indramayu itu juga terkenal sebagai daerah penghasil mangga ya lur. Makanya kadang ada yang namanya Mangga Indramayu lur. Suara klakson kereta sudah terdengar dan keretanya tepat lewat di depan kita nih lur. Ternyata ini bukan kereta yang mengangkut penumpang ya, melainkan kereta barang nih lur. Biasanya kalau kereta barang gerbongnya lebih panjang dari kereta penumpang lur. Kita lihat seberapa panjang kereta di depan kita nih lur.
Keretanya sudah lewat, total gerbong yang aku hitung kurang lebih ada 28 gerbong lur, luar biasa sekali nih. Oke lur, ini kita masih berada di jalur Pantura dan ini di daerah Indramayu ya lur. Kita lihat jalannya di sini banyak yang nggak rata, banyak yang berlubang. Jadi kita harus lebih hati-hati nih lur. Nah untuk di sisi kanan kita lihat ada padi yang mulai menguning, berarti sebentar lagi musim panen padi di Indramayu lur. Perjalanan kita di Indramayu banyak sekali melewati jembatan-jembatan ya lur, dan ini ada jembatan unik lagi, dia pakai motif batik Megamendung tuh lur. Oke lur, jalanan di sini terlihat ada genangan air, sepertinya bekas hujan ya lur. Ini tuh kenal ya nasi jamblang itu deh. Pelabuhan. Langitnya makin cerah nih lur, dan awannya makin banyak ya. Dan ini lagi-lagi kita nemuin jembatan dengan motif batik Megamendung nih lur. Berarti kemungkinan ini kita sudah mulai di Cirebon nih, karena batik Megamendung merupakan ciri khas Cirebon. Oh ya lur, berbicara tentang batik Megamendung, di mana merupakan batik karya seni yang menjadi ikonnya daerah Cirebon nih lur. Ini menjadi ciri khasnya Cirebon karena motif ini tidak ditemui di daerah penghasil batik lain lur. Kita masih melintasi daerah Cirebon lur, terbukti di kolom-kolom jembatan, di tiang-tiang jalan layang, di situ pun ada motif batik Megamendung. Hanya perpaduan warnanya yang tadi biru ini dicampur dengan merah lur. Dan di depan kita di sebelah kiri juga ada pasar tradisional nih lur. Cukup rame namun agak becek ya untuk pasarnya lur. Setiap melewati pasar ini biasa kita sarapan di sini lur. Di sini kita langganan bubur ayam Cirebon, dan ini enak banget, lokasinya persis di depan pasarnya. Cuman karena tadi rame jadi kita memutuskan untuk tetap jalan lur. Oke lur, kita kembali ke Jalan Pantura via Cirebon nih lur. Langitnya agak sedikit mendung, tapi semoga nggak hujan ya, karena di belakang kita masih biru dan Mas Nu sudah mulai ngantuk lur. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap jalan karena perjalanan kita masih panjang lur. Kita masih melewati area Cirebon dan berada di Tugu Esa Hilang 2 Terbilang lur. Ini merupakan Tugu Macan Siliwangi yang menjadi pengingat akan peran penting Siliwangi dalam sejarah dan pertahanan wilayah Jawa Barat dan Banten lur. Selain itu kita juga melewati perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah lur. Di belakang kita tadi Jawa Barat, tepatnya Cirebon, dan di depan kita Brebes sudah masuk Jawa Tengah lur. Jadi pagi hari ini Diari Pamela dan Mas Nu sudah mulai memasuki area Jawa Tengah. Tepat di depan kita ada Tugu Selamat Datang di Kabupaten Brebes lur. Oke, kita secara resmi sudah berada di Brebes, Jawa Tengah.
di Cirebon tadi kita berjumpa dengan pasar pagi di pinggir jalan. Di Brebes kali ini juga ada pasar pagi di pinggir jalan lur, dan ini cukup rame ya. Kita bisa lihat persamaannya antara Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki pasar pagi di pinggir jalan. Kondisi jalanan di Brebes pagi hari bulan Juni tahun 2025 di Desa Pejagan ini beberapa ada yang berlubang di sisi kiri dan kanan kita, banyak yang berlubang ya lur, dan lubangnya ini agak dalam, jadi ketika kalian melewati ini harus berhati-hati lur. Oke, nanti kita di depan akan putar balik ke arah jalan sebelah lur. Oke lur, ternyata yang mau puter balik nggak cuman kita ya lur. Jadi kita sabar dan pelan-pelan kita akan puter balik nih lur. Kok ada yang nyerobot? Ya udahlah, nggak apa-apa ya, namanya di jalan kadang ada yang nyerobot, tapi kita jangan ikut-ikutan lur. Kita sudah putar balik dan gak jauh di depan sana nanti kita akan ambil arah kiri lur, karena lampunya hijau jadi kita langsung jalan melewati perlintasan kereta api Indonesia lur. Ini kita masih berada di Desa Pejagan lur, dan di samping kiri kita ada kantor kepala Desa Pejagan. Oke, kita melewati kantor kepala Desa Pejagan dan kita tetap jalan terus dengan kondisi jalan yang agak berlubang nih lur. Dan ini kita disambut dengan sebelah kanan kita ada sungai ya. Jadi sebelah kanan kita sungai dan sebelah kiri kita nanti ada persawahan lur. Dan langitnya mulai biru, awannya pun mulai berkurang ya lur, jadi nggak ketutup awan putih semua langitnya lur. Oh ya lur, Songgom itu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya lur. Dan Songgom ini merupakan kecamatan termuda lur, karena ini merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Jatibarang lur. Perjalanan kita melalui Songgom ini cukup bagus ya teman-teman, karena kita bisa melihat sawah yang hijau disertai langit yang cerah. Entah kenapa aku selalu jatuh cinta dengan hamparan sawah hijau yang luas dibarengin dengan langit yang biru cerah lur. Songgom merupakan pusat pertanian di Brebes, Jawa Tengah lur. Dia memiliki komoditas penghasil pertanian seperti padi, jagung, sayuran. Bahkan di sini juga ada beberapa petani yang menanam bawang merah lur. Oke lur, dari Pamela sementara akan beristirahat di pinggiran jalan Songgom ya lur. Kita beristirahat sambil menikmati pemandangan Songgom.
Ini kita lagi ngelap debu pantura. Sekotor ini tuh debu pantura. Oh my. Duh, ini hasil debu pantura tuh. Oke, kita kumpulin sampah kita ya. Ingat jangan buang sampah sembarangan. Oke, ini kita ada di Songgom. Terus rencananya kita tuh mau nerbangin drone di sini ya, Lur. 8.45. Oke, kita terbangin drone ya. Oke. Langsung lepas. Ini anginnya kenceng banget ya. Tapi dia masih tetap stabil tuh. View-nya sungai dulu ya, Mas. Dia stabil nggak? Kayaknya kenceng banget anginnya ya. Wow, tuh. Udah ambil video banyak.
Sebelum kita memulai perjalanan kita lagi, jangan lupa pakai sunscreen ya guys, biar kulit kita terlindungi. Oke, kita mulai perjalanan lagi ya. Ini dari Songgom jam 10. Let's go. Semakin siang, langitnya semakin biru cerah lur, dan awannya mulai sedikit. Di samping kanan kita bisa melihat hamparan sawah yang luas dan seperti ada pegunungan nih lur. Dan untuk langitnya bisa kita lihat sendiri, dia benar-benar biru cerah lur. Jalan di sini tidak begitu banyak lubang ya lur. Ini merupakan perjalanan yang bener-bener cerah banget lur. Sepanjang hari kita nggak kena hujan dan kita dapat langit yang cerah sampai pagi menjelang siang hari ini nih lur. Oke, kalau langit dan alam saja begitu cerah, harusnya kita juga tetap semangat nih lur. Oke, karena kita sudah di daerah Jawa Tengah, jadi artinya kita sudah memasuki daerah provinsi kita sendiri lur. Pukul 10:10 kita meninggalkan daerah Tegal lur, dan kita lanjut ke perjalanan berikutnya dengan langit yang masih cerah lur. Walaupun kondisi jalannya mungkin agak berbeda, di sini jalanannya tuh banyak tembelan-tembelannya ya lur. Tapi nggak apa-apa, selama langitnya cerah, hati kita, suasana hati dan semangat kita juga harus ikut cerah lur. Oke lur, kita naik flyover menuju ke arah Purwokerto ya lur. Jadi sesuai arah jalan tadi di tiang berwarna hijau, ini tuh jalur menuju Purwokerto atau Jogja lur. Jadi kita tetap lurus dengan melihat pemandangan langit yang biru cerah lur.
dan seperti dikelilingi bukit-bukit di samping kanan kiri depan kita ya lur. Oke lur, kita istirahat dulu, makan mie ayam lur. Udah. Kita di Perupuk Brebes. Ini mie ayam aku, ini Mas Nu dia pakai bahasa urat. Pakai sambal nih. Sepanjang perjalanan kita dari Tangerang sampai di Perupuk ini lur, kita belum terkena hujan sama sekali, nggak kena macet juga lur. Sepertinya alam berpihak kepada kita lur, seakan-akan dia memberikan kesan bahwa perjalanan ini harus indah dan cerah lur. Setelah melewati terowongan tadi, kita seakan-akan diingatkan bahwa setelah gelap terbitlah terang lur. Karena setelah melewati terowongan tadi, cuacanya masih sangat cerah sekali. Hari sudah semakin siang dan langit di atas kepala kita masih biru cerah lur. Awannya pun mulai bergerombol lagi membentuk sekumpulan gerombolan putih ya lur. Dan kondisi jalan di sini cukup bagus karena dia jarang ada lubangnya lur. Oke, kita ngelewatin flyover dan kita masih lanjut dengan melihat betapa cerahnya langit kita hari ini lur. Hari sudah semakin siang dan ini perjalanan dari Pamela bersama Mas Nu masih dengan suasana langit yang sama cerahnya lur.
Oke Lur, di sini suasana jalannya sudah mulai padat ya Lur. Ada beberapa truk juga dan pengendara motor juga udah mulai rame nih Lur. Oke, kita ambil jalur yang tengah, kita agak naik ke atas ya Lur. Dan kita pakai jalur sisi kiri agar tidak terlalu berdekatan dengan truk-truk di samping kanan kita Lur. Oke, dengan suasana langit yang masih cerah, kita tetap lanjut dan gas terus Lur sampai ke Kebumen. Ngeng. Oke Lur, kondisi jalan di sini sudah mulai banyak yang lalu lalang nih Lur. Dan kita mau ambil ke arah kiri biar kita bisa nyelip-nyelip di pinggiran nih Lur. Oke, kita terus lanjut dan tara, kita lewat kiri lagi Lur. Ini aku nggak tahu udah sampai daerah mana ya Lur, tapi ciri khas di daerah sini itu kanan kirinya tuh banyak kayu-kayu yang ditumpuk nih Lur. Sepertinya ini tempat yang menghasilkan banyak kayu-kayu nih Lur. Oke, kita lanjut dan melalui jembatan yang cukup panjang ini Lur. Kita ngeng terus melanjutkan perjalanan kita sampai ke Kebumen. Oke Lur, kita masih berada di Kabupaten Banyumas dengan langit yang semakin biru cerah nih Lur. Kita makin semangat karena sebentar lagi kita akan semakin dekat dengan tujuan kita, Kebumen. Oke Lur, dengan langit yang tetap biru, dengan semangat yang tetap tinggi, kita akan melewati jembatan Sungai Serayu Lur. Jembatan ini berada di Cindaga, Rawalo, Kabupaten Banyumas Lur. Jembatannya cukup panjang dan kita bentar lagi ada di penghujung jembatan Lur. Oke, kita gas terus, jalanannya lumayan ya Lur ya, lumayan berlubang sedikit maksudnya.
depan kita terlihat lampu merah ya Lur, dan di sini sudah mulai banyak kendaraan lagi nih Lur. Kita bersabar menunggu lampu merah Lur. Nah ini plat kendaraannya masih banyak yang kode depannya tuh R, artinya kita masih berada di daerah Banyumas nih Lur. Lampu sudah hijau dan kita siap-siap jalan Lur. Kita jalan menuju ke arah timur ini ya Lur. Dan di samping kita tuh ada bapak-bapak juga yang dari tadi bareng sama kita nih di sepanjang jalur Banyumas ini. Dan wow, ternyata banyak juga yang sepertinya perjalanan jauh ya Lur. Oke, kita makin semangat karena banyak teman-teman kita nih Lur, para pemotor Lur. Di sebelah kanan kita ada klinik Manunggal Medical Lur yang berada di Kemeranjen. Jadi kita sudah berada di Kemeranjen, Kabupaten Banyumas ya Lur. Artinya kita sudah mulai mendekati dengan perbatasan Kabupaten Kebumen nantinya di arah timur sana Lur. Oke, kita gas terus, kita semangat terus Lur. Oke Lur, ini kita melewati Pasar Tambak Banyumas Lur. Pasar Tambak berada di Desa Kamulyan Lur. Dan ini merupakan pasar terbesar di desa tersebut ya Lur. Sedikit informasi bahwa daerah Tambak ini juga memiliki makanan khas Lur, yaitu sate bebek atau sate itik dengan bumbu manis kacang tanah Lur. Kalian bisa cobain ke sini.
Siang hari ini kita mulai menapaki ujungnya Banyumas Lur, dan ini adalah tugu perbatasannya Lur. Berarti artinya kita di depan ini sudah memasuki daerah Kabupaten Kebumen Lur. Akhirnya kita sampai di Kabupaten Alkuni Lur. Kebumen beriman, yang dimana beriman itu terdiri dari bersih, indah, manfaat, aman, dan nyaman.